Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Jadi Bu, ada maksud saya mengajak Ibu kemari. Ada Bu beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu mengenai tentang supervisi akademik Bu. Di sini saya nanti Bu akan mengadakan nama Bu percakapan pra-observasi. Ya Bu ya? Iya Pak. Jadi sebelum kita Bu mengadakan suatu observasi, jadi Bu ada yang beberapa yang ingin saya sampaikan tentang mengenai daripada tujuan supervisi. Jadi tujuan supervisi ini Bu, yang pertama kita untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan juga sebagai persiapan awal yang Ibu lakukan dalam kelas, di mana untuk peningkatan proses pembelajaran supaya Ibu agar lebih siap lagi dan Ibu lebih percaya diri lagi di dalam proses pembelajaran nanti ini Bu. Oke Bu ya. Di sini Bu saya tidak menghakimi Ibu, tidak mengevaluasi Ibu. Saya hanya menanya Ibu bagaimana proses nanti jalannya supervisi yang akan Ibu lakukan. Itu semua Bu untuk kebaikan Ibu dan juga untuk kebaikan saya. Jadi menambah wawasan kita seperti itu Bu, supaya kita berkolaborasi gitu ya. juga sekarang. Jadi seperti ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan Bu? Dalam pengembangan keterampilan, karakter, pengetahuan untuk karakter itu Pak lebih saya perbuat lagi. Terus yang kedua, ini ya, apa area pengembangan yang Ibu lakukan Bu? Area pengembangan yang Ibu lakukan? Area yang pengembangan saya lakukan itu seperti pengetahuan, keterampilan, ya Pak ya, dan banyak lagi yang lainnya sih Pak, yang saya tidak bisa sebutkan, tetapi salah satunya itu untuk mendukung anak supaya lebih mantap lagi dalam menerima, lebih siap lagi dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan. Ketiga ya. Terus yang ketiga ini Bu, yang ketiga, apa rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Rancangan pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu rancangan pembelajaran yang berdiferensi Pak. Berdiferensiasi Bu ya. Terus saya juga menggunakan metode-metode yang membuat anak itu bisa lebih fokus atau lebih menarik lagi Pak. Saya membuat kerja berdiskusi, berkelompok di dalam kelas, mereka berkolaborasi gitu Pak. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Terus ini Bu ya. Kira-kira media yang akan Ibu gunakan apa aja Bu? Banyak sih Pak, seperti alat peraga pembelajarannya itu tergantung ya Pak ya. Misalnya kadang-kadang kita juga menggunakan audio, menggunakan video, bahkan melihat suatu gambar ya, sehingga mereka itu lebih tertarik lagi Pak. Ya. Ya. Oh berarti Ibu nanti akan menggunakan persembunyiannya media dengan menggunakan gambar, bisa juga menggunakan audio. Ya. Atau audio visual, untuk simultaneous Bu ya. Nah, jadi mereka itu Bu, dalam suatu mesin nanti mereka akan mengadakan namanya Bu diskusi Bu ya. Oh seperti itu Bu ya. Kira-kira kapan ya Bu kegiatan itu Ibu lakukan? Kegiatan saya itu Pak ketika jam saya ada ya Pak ya. Misalnya kalau dalam minggu ini saya itu jadwal saya di hari Senin Pak, jam pertama. Jam pertama. Itu di kelas berapa Bu? Di kelas 3A Pak. Di kelas 3A Bu ya. Iya. Kira Bu. Oke. Jadi Bu, dari ini Bu ya, karena kita punya waktu kita singkat, mungkin Ibu mau masuk lagi, kita mungkin mau suatu observasi. Jadi Bu, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan Bu?
saya dapatkan banyak sekali Pak ya. Mungkin saya akan lebih memahami dan mengembangkan lagi bagaimana caranya untuk melaksanakan pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi gitu ya. Ya. Berarti Bu, nanti Ibu di dalam mengadakan suatu pos pembelajaran ini, berarti Ibu sudah menyiapkan modulnya Bu ya? Iya, iya. Berarti Ibu mulai dari kegiatan pembukaan, Iya. kegiatan inti, kegiatan penutup Bu ya? Iya, Oke lah Bu, saya tunggu Bu ya, untuk Oke, apanya Pak. Bu, untuk proses Siap Pak, siap Pak. proses pembelajaran Bu ya? Oke Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan ya akan berjalan dengan baik Bu ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Sekarang jam kedua pelajaran kita seperti yang tadi penyampaian Ibu di jam pertama tadi kita sudah membahas tentang rukun iman. Nah, sekarang sudah Ibu membuat sebuah kelompok, artinya kerja kelompok, berdiskusi, berkolaborasi, menyatukan pikiran kamu dengan pikiran teman-teman kamu untuk mencari jawaban yang benar. Nah, soal yang diberikan di sini nak masih seputaran tentang rukun iman, yaitu rukun iman yang ada berapa perkara tadi? Ada? Berapa perkara? Yang semangat anak Ibu ada 6 perkara. Nah, sekarang kelompok yang ini Ibu bentuk namanya kelompok A. Ketuanya yang diketuai oleh Sakit, kelompok A. Yang ini adalah kelompok A. Ini Ibu buat kelompok B. Siapa ketuanya? Ya, Nadira Ibu buat ketuanya. Kelompok C. Anja Umaira ketuanya. Dan kelompok C siapa? Akila. Baik. Nah, Ibu, sekarang Ibu mau kalian tulis, buka bukunya sekarang, kalian tulis dan kamu kerjakan yang 5 soal secara berdiskusi. Ayo buka bukunya cepat. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan yang 5 soal itu. Ayo. Harus siap ya. Ayo tulis. Ayo tulis semua. Ini ingat kepada Allah, artinya titik-titik. Ayo. Ya, ditulis ya nak ya, bagus ya. Ayo. Setelah kamu selesai mencatat soalnya, maka kamu berdiskusi ya. Berdiskusi artinya menyatukan pemikiran kamu dengan teman-teman kamu, cari jawaban yang paling benar. Yang kamu rasa, misalnya kita buat ini nomor 1 jawabannya benar atau salah. Jangan kerja sendiri ya nak ya. Kerja kelompok itu artinya berdiskusi, berkolaborasi, supaya kamu saling berbeda pikiran. Ya, ya. Tulis. Benar. Sudah, tulis saja kamu lihat. Ayo, soalnya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sekarang Ibu lihat waktunya sudah berjalan 5 menit ya. Kenapa Ibu buat waktu yang begitu cepat? Karena pelajaran kita ini sangat mudah diingat ya. Anak Ibu juga mudah untuk memahaminya. Ya, waktu kita sudah berjalan 5 menit ya nak. Siapa yang tidak siap kelompoknya nanti, maka tidak akan dapat nilai 100. Ayo,
Nah, sekarang coba kamu berdiskusi, coba tanya dengan kawannya. Jawaban yang nomor 1 apa? Ayo berdiskusi. Ayo, Michelle. Ayo kamu berdiskusi. Nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Iman kepada Allah artinya apa? Kalau kamu sudah merasa yakin, kamu isi itu jawabannya. Ayo. Sudah, nak? Itu sama kawannya. Ini sama kawannya. Ayo berdiskusi, ayo. Waktu sudah 10 menit, 5 menit lagi. Aku akan buka tugas anak-anak ibu. Kalau sudah siap, coba diulang kembali, dibaca kembali, nah. Apakah sudah benar jawabannya? Sudah, Ibu hitung sampai 5. Waktu kita sudah mau habis. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai, Nak Ibu? Sudah selesai jawabnya? Sudah selesai? Sudah. Baik. Ayo, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu mempresentasikan ke depan. Ya. Ibu ingin anak Ibu suruh mempresentasikan ke depan. Suaranya, nak. Untuk kelompok A, dipanggil dulu si Sakil, Michelle. Lalu siapa lagi kamu namanya, nak? Siapa namanya nih? Ini dia sayang. Tidak ikut, nak? Ada Sakil. Nah, ini perwakilan dari kelompok A, kelompok B. Ayo kelompok B. Nadira. Ayo, sama nih. Siapa apa, Pak? Awas. Ayo kelompok C, Anda Humaira. Ya, jawabannya tadi di bawah. Jangan bersuara, sayang. Udah bagus. Udah. Ayo kamu, nak. Akira, Akira. Udah.
Artinya apa, Sakil? Iya. Yang ke berapa lagi? Yang keempat ya. Iman kepada Rasul Allah artinya. Iya, yang kuat suaranya ternyata. Yang kelima, iman pada hari kiamat. Artinya apa sayang? Percaya bahwa hari kiamat akan tiba terjadi. Iya, pintar. Yang keenam apa sayang? Qadar dan qadar artinya? Setiap perbuatan baik dan jahat adanya dari Allah. Iya, tepuk tangan buat kelompok A. Ayo kelompok A silakan dulu ya. Ayo, sekarang maju kembali. Kelompok B baik anak-anak ibu yang membacakan siapa Fiona? Nadira. Nadira, pertanyaan nomor 1. Iman kepada Allah artinya apa, Nadira? Yang kuat, teman-teman. Iya, percaya adanya Allah, benar itu, Bapak. Ya. Sekarang yang kedua, iman kepada malaikat artinya apa, Nak? Iya, percaya adanya malaikat, benar itu, Bapak. Jawab, Bapak, benar itu. Kelompok A, benar itu, percaya adanya malaikat. Benar. Iya, fokus, Pak. Yang ketiga, iman kepada kita, apa artinya, Nak? Percaya bahwa Tuhan Rasulullah dan Nabi-Nya Allah. Iya, pintar. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah artinya? Iya, pintar. Yang kelima, iman kepada hari kiamat artinya? Iya, pintar. Ayo yang keenam, qadar dan qadar artinya? Iya, tepuk tangan buat kelompok B. Kelompok B yang kedua. Semangat ya, anak ibu. Oke, ayo sekarang kelompok C. Siapa yang baca ini, Nak? Ya. Kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama, iman kepada Allah artinya apa, Nak? Ya, udah. Percaya adanya Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya? Iya. Benar itu, Nak, percaya adanya malaikat. Yang ketiga, iman kepada kita artinya? Iya, pintar. Yang keempat, iman kepada Rasulullah artinya? Oh iya, benar sekali. Yang kelima, iman kepada hari kiamat artinya? Iya, bagus sekali. Yang keenam, qadar dan qadar artinya adalah? Iya, tepuk tangan buat kelompok C. Baik anak-anak ibu, alhamdulillah ternyata anak-anak ibu sudah menguasai materi apa yang tadi ibu sampaikan. Kamu sudah bekerja sama dengan teman-teman kamu, sudah berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman. Hasilnya, coba siapa yang benar semua kelompoknya, tunjuk tangannya. Nah, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C benar. Hanya kelompok D tadi yang belum siap ya. Oke. Berarti untuk kelompok A mendapat nilai 100. Tepuk tangan. Untuk kelompok B mendapat nilai 100. Dan untuk kelompok C mendapat nilai 100. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Anak-anak ibu ternyata sangat semangat dan luar biasa. Anak-anak ibu belajar yang rajin di rumah agar anak-anak ibu apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan bisa dapat tercapai dengan mudah. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak ibu, karena waktu sudah sampai jam menentukan jam 12.
mohon maaf. Itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak, kakak, ulang lagi. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Bu, gini Bu, dari saya makanya bisa suruh kemari, ada Bu beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah Ibu mengadakan suatu observasi tadi yang kemarin dalam kelas. Oke. Jadi dari semangat itu Bu, jadi bagaimana perasaan Ibu ya setelah berjalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan pada waktu beberapa hari yang lalu, Bu? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lega karena sudah menjalani observasi itu sudah Bapak lakukan dalam kelas saya. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan saya, jadi ini untuk kedepannya lagi mungkin akan saya perbaiki lagi. Bisa Bu, Ibu ceritakan kembali apa langkah-langkah area pengembangan dan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Saya mengembangkan pembelajaran dalam kelas itu Pak, menggunakan berdiskusi secara berkolaboratif, mereka bersama belajar dengan metode gambar yang saya buat sebagai contoh alat peraga saya. Mungkin sebenarnya ada lain lagi ingin saya tampilkan seperti video, audio seperti itu, tapi ini belum. Berarti untuk kedepannya akan Ibu lagu lagi model pembelajarannya seperti Lebih menarik lagi Pak. menarik lagi ya, dengan audio, video, gimnastik Bu ya. Berarti Ibu membuat suatu model Ibu dalam bentuk buat digitalisasi Bu ya. Iya Pak. Jadi Bu, dalam observasi tadi, dalam Ibu mengadakan suatu pembayaran di kelas tadi, kira-kira apa sih Bu hambatan ataupun tantangan yang Ibu dapatkan setelah Ibu mengadakan suatu proses pembelajaran yang berlangsung tadi dalam kelas? Karena saya itu memegang kelas rendah ya Pak ya. Jadi pada umumnya itu anak-anak didik kita itu kalau masih kelas 1, 2, 3 itu kan masih susah diatur ya Pak. Jadi ketika kita menjelaskan, maka anak-anak didik itu kadang-kadang ada salah satu beberapa orang yang kadang-kadang walaupun dari awal sudah kita jelaskan, ketika kita menerangkan guru itu tidak boleh ribut, mereka ada aja itu Pak tingkahnya. Itulah Pak tantangan bagi saya. Tapi walaupun demikian, namanya kita sebagai seorang guru itu harus profesional ya Pak ya. Kita tidak akan pernah menyerah dan kita akan tetap bagaimana membuat anak supaya lebih nyaman, lebih tertib lagi di kelas ketika kita memberikan pelajaran. Mungkin akan saya cari lagi Pak, bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih menarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, berarti Ibu tantangan yang hadapi itu banyak ya, terutama dari anak, terus dari media. Jadi untuk kedepannya pasti Ibu akan memperbaiki lagi melalui bermacam-macam media pembelajaran seperti tadi melalui yang bilang tadi melalui audio, melalui video, juga melalui gimnastik ya. Berarti sistemnya dalam pelajaran berdigitalisasi gitu ya. Oke Bu. Jadi Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya lagi Bu dalam perbaikan pembelajaran ini dalam peningkatan pembelajaran berikutnya Bu? Insya Allah minggu depan. Oh, Insya Allah minggu depan ya. Di jam saya. Kira-kira jam berapa Bu? Minggu depan saya masuk di kelas 3C. 3C Bu. Ya, hari Jumat jam pertama. Jam pertama seperti itu. Oke lah Bu, sampai sini dulu Bu observasi kita. Jadi Bu untuk kedepannya akan saya panggilan Ibu. Saya pun terima kasih Bu, Ibu telah mau memberikan suatu inspirasi, memberi ilmu. Setelah saya mengamati Ibu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga
Ini telah berkolaborasi dalam proses pemilihan ini. Terima kasih banyak Bu atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.